Tangkap si Aep saksi palsu itu. Fix si Aep sopir dinas bupati. Ternyata dia temannya Peggy dan Aldo. Fakta baru, kasus Vina Cirebon. Peggy salah tangkap katanya. Memang betul salah tangkap. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Hukum ini adalah hukum yang sudah sangat menyesatkan. Ada uang, ada hukuman. Seperti itulah faktanya yang ada di negara Indonesia ini. Kepolisian bisa bergerak jika ada yang mendorong. Seperti keviralan film Vina. Banyak praduga yang diduga membuat kesaksian kebohongan seperti si Aep. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari dia. Kenapa sih wajahnya dimaskeri kan? Kenapa dia tidak membuka maskernya saat memberikan keterangan kepada awak media maupun di mana dipertanyakan dia? Kenapa begitu? Rupanya dia adalah salah satu karyawan majikan dari seorang bupati. Bisa Anda lihat dari video ini. Mari kita cek secara bersama bahwa Aep itu adalah saksi mahkota yang dibilang oleh para tim penyidik. Kita saksikan video ini bahwa dia adalah orang suruhan memberikan kesaksian palsu agar seakan-akan si Peggy ini adalah dalang semuanya, sehingga DPO yang 2 orang ini bisa terbebaskan. Padahal si Peggy bukan pelaku utamanya. Jadi kita harus bersama-sama para netizen masyarakat untuk membongkar kebusukan kebohongan yang ada di kasus Vina Cirebon ini. Mari kita tengok video-video yang kita rangkum dari awak media, dari orang-orang yang ingin mau menunjukkan kebenaran dan ingin membantu orang-orang yang lemah. Masih banyak ini buktinya nih. Nah, ini mukanya terduga pelaku. Ini si Aldo nih. Kita lihat perubahannya ya. Perubahan dari 2016 sampai 2018. Memang biadab ya. Biadab si Aep ini memberikan kesaksian kebohongan. Si Ucil Evan ini, ya, mungkin dia sudah diberikan imbalan untuk memberikan kesaksian kebohongan ya kan. Aldo dan si Evan Ucil. Nih, gua perlambat ya. Baca baik-baik. Baca baik-baik nih. Kita telaah nih postingan Rian Wisnu itu bahwa Aldo ada di Bandung. Kita lihat betul memang ada di Bandung. Ini mukanya si Aldo nih. Dia sekarang lagi demen main burung 2018 awal. Posisi di Bandung ini. Lihat ya, perhatiin ya, masih ada tindikan. Berarti ya. Hukum di Indonesia ini ada uang, ada hukum. Iya kan? Bisa kita tengok si Aldo nih, dia mobilnya dia nih ya, platnya plat. Pantes ngarang cerita, si Aep ini suruhan ex-bupati ya. Ternyata dia temannya Peggy dan Aldo. Komunitas orang Cirebon Koci. Rafathar Rayansar. Sebelum terjadinya pembunuhan itu Aldo, geng GBR, bentrok sama Eki, geng XTC, si Ucil Evan nih pengkhianat anak XTC juga yang suka sama Vina. Katanya sih dia yang paling sadis saat pembunuhan itu. AEP dulu jadi saksi yang menjebloskan Ucil dan 8 lainnya. Dan ternyata AEP ini orangnya Aldo Toh. Kalau udah begini, berarti tim penyidik, kepolisian, kejaksaan, semua yang sudah ikut serta-merta yang mengingkrahkan BAP yang sudah terterang, yang sudah diberikan kepada kepolisian, kejaksaan, berarti semua itu adalah kebohongan, adalah hukuman yang menyesatkan. Bisa jadi 8 narapidana ini tidak ikut serta merta, atau bisa diduga banyak tekanan-tekanan yang dibuat para kepolisian agar mereka mengakui kesaksian yang berbohong. Dinas Bupati. Ternyata dia temannya Peggy dan Aldo. Untuk Kang Aep, sopir mantan Bupati Cirebon Elu mengaku Islam. Di KTP Islam, di KK Islam, di SIM Islam. Dari awal sih saya memang nggak percaya sama si Aep ini. Kenapa ditutupi masker ya kan? Ya kita kalau misalnya dia membuka masker, kita dapat melihat gambaran dia dengan media-media sosial yang beredar bahwa dia itu betul
Tidak bisa apa dalam saksi jarak dekat mahkota apalagi yang jauh benar-benar kita jujur, harus. ya kan? Raba-raba, elu kenal, Eki Vina, mana mungkin tukang cuci mobil. Kenal anggota gam motor, mustahil, tidak masuk akal. Mengapa, elu kagak pernah nongol dalam persidangan? Vina. Demikian pula AF. Demikian AF muncul mendadak. Iya. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Betul. AF ini tiba-tiba muncul di Cikarang dekat Bekasi dengan masker, berbicara dengan media, dengan santainya, Tanpa didampingi LPSK, tanpa pernah diperiksa, dia ada di depan mata kan sesungguhnya. Wilayah Polda Jabar juga kan? Jabar, iya. Kok bisa? Iya. Nah, ini pengalaman nih Kang ya, share pada Kang Reza. Iya. Saya kan hampir 40 tahun menjadi jurnalis. Bukan begitu kan? Saya melihat tidak pernah tanpa usaha bisa mendapatkan seorang narsum, apalagi saksi kunci seperti Aib ini, Iya. kalau nggak berdarah-darah dulu kan di lapangan. Kok bisa ya rekan-rekan media bisa tenang-tenang di pinggir jalan ketemu Aib ini? Ya, demikian pula. Kok bisa ya tenang-tenang? Jadi awalnya dia ketemu itu bagaimana tuh? Saya meyakini kan dari pengalaman jurnalistik saya, mustahil apabila tidak mendapatkan lead atau bocoran gitu kan dari satu sumber kepada kita sebagai orang media. Temuin Aib di sana. Kira-kira gitu kan. Jadi Mustahil ada kan, info Pak? lah ya. Ada info. Ada panduan ke Ada sana. panduan. Pasti ada panduan atau lead, kita katakan gitu kan. Pasti ada leadnya. Ini dalam teori jurnalistik dan pengalaman praksis jurnalistik pasti demikian. Iya. Nah, ini perlu dibongkar. Demikian pula pakai Iya. kalimat Mas Iwan juga nih. Kok bisa-bisanya saksi mahkota, saksi emas dulu raib di telan bumi dan 8 tidak tahun. bisa dihadirkan di persidangan. Iya. Dan keterangan dialah pula yang dijadikan oleh penyidik Polda Jabar, Iya. sekali lagi Polda Jabar menjadikan keterangan Aib ini sebagai dasar menyatakan Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan Dan 8 nama lainnya. dan 8 nama sebagai lainnya pelaku. sebagai pelaku. Pelaku pembunuhan, perkosaan. Dahsyat ya. Jadi otaknya Peggy itu. Kata siapa? Kata Aib ada Dede. Ya Dede ini belum pernah ketahuan siapa itu kan. Ya. Belum Menanggapi hal tersebut, apakah ini kemudian konsekuensi hukumnya seperti apa, orang? Oke, udah kita simak video yang sudah kita lihat. Dalam arti di sini harus Bapak Kapolri yang turun tangan menurunkan para yang berintegritas untuk mengungkap kasus ini agar nama apa yang terjadi sekarang institusi Kapolri berulang baik di mata masyarakat. Kalau tidak, sampai kapanpun masyarakat tidak akan percaya kepada kepolisian lagi. 80-an ya, sebelum KUHAP lahir, karena saya ingat itu ada perma dari Prof. Omar Seno Aji untuk PK-nya. Nah, enggak, kasusnya 70-an Pak, Kasus tapi 70-an, peradilan 80-an. Nah, kemudian peradilan sesat ini sampai kapan kita mau berhenti? Maaf, saya harus ngomong keras sekali Pak Kapolri. Untuk apa kita terlalu sombong dengan kata-kata salam presisi? Kalau peradilan sesat tiap hari disajikan di hadapan publik. Mungkin Pak Susno tidak enak ngomong, tapi saya harus ngomong. Saya akan. Nah, sebagaimana kasus Sambo, jangan sampai kasus handphone Karta, urusan kita semua. Berarti bisa dibilang lebih baik untuk soal DPO ini tuh tidak usah dipublish dulu ya, dikerjakan dulu ya. Lah, apalagi di konferensi persnya juga BAP saksi dijadiin bahan konferensi pers. Janganlah, kerja dulu yang benar. Pak Kapolri evaluasi itu ya, terutama simpul-simpul penting agar ilmiah ini sungguh-sungguh dilakukan, bukan sekedar proses yang sebenarnya akhirnya mempermalukan proses penegakan hukum kita. Ya, saya kira ini yang harus segera dilakukan. Terakhir Bang, jika diminta nih Bang untuk membela Peggy Setiawan, Abang akan seperti apa nih? Akan membela? Saya tentu bersedia masuk ke dalam tim pembela karena sudah ada lawyernya, dan doa saya bersama dengan Peggy mudah-mudahan akan memberikan kekuatan ya agar dia mampu menghadapi ini. Dan ingat, semua orang harus praduga tak bersalah, jangan menuduh orang sebelum diadili karena banyak soal yang masih harus dipersoalkan. Jadi mari kasus ini kita bawa ke pengadilan dan hak-hak dari Peggy diberikan dan keluarga dilindungi, jangan ada teror-teror, tekanan dan lain sebagainya. Prosedurnya ditempuh gitu agar tidak proses penegakan hukum yang sesat.
saya akan bantu dan kita akan kawal sampai ini ponis. Saya juga ingin tahu PG apa perannya, yang 8 orang apa perannya, yang 2 lagi seperti apa yang nggak jelas itu. Terus siapa yang bermain? Kita belum tahu motifnya apa. Motif kasus ini apa? Kemon. Kita nggak tahu apakah ini percintaan, apakah tabrakan, apakah nalangnya nasara. Tapi sampai seheboh ini. Saya tinggal dari 2016 sebelum tragedi Madura. Itu yang biru. Nanti itu beritanya dari tahun berapa? Ya April atau tahu ya? Nggak ada. Tempat nongkrongnya itu kan? Iya. 11 kan? Tempat nongkrongnya depan SMP 11 kan? Warung Madura, warung rokok. Ini. Oke. Ini warung rokoknya. Ya. Sejak tahun kapan berdirinya? Udah tahun 2016 waktu ada kejadian rame-rame yang sekarang ini udah jualan rokok. Ya, lagi ngomong tentang apa? Kan dalam ceritanya AF beli rokok di sini. Setengah 10 enggak di sini sih bilangnya di warung. Taruhlah warung ini jam setengah 10 malam. Terus kemudian setengah 10 malam. Pak, video yang sudah kita lihat. Dalam arti di sini harus Bapak Kapolri yang turun tangan menurunkan para yang berintegritas untuk mengungkap kasus ini agar nama institusi Kapolri baik di mata masyarakat. Kalau tidak, sampai kapanpun masyarakat tidak akan percaya kepada kepolisian lagi.